Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan warga belajar PKBM Merah Putih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan, hari ini kita akan memulai pembelajaran mata pelajaran ekonomi secara online. Olehnya itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan terlebih dahulu. Pertama, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita memulai pelajaran dan sesudah kita belajar nanti. Dan yang kedua, jangan lupa untuk menulis hadir di kolom komentar sebagai bentuk absensi kawan-kawan dalam pembelajaran online ini. Dan yang ketiga, tentu jangan lupa siapkan alat tulis dan buku yang diperlukan untuk mencatat beberapa materi penting atau mungkin mau mencatat pertanyaan yang bisa kita diskusikan nanti, bisa di grup atau bisa lewat WA pribadi Ulun, insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Dan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pentingnya akuntansi. Yang pertama-tama, kita bahas dulu apa itu pengertian dari akuntansi. Akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Berikutnya, manfaat akuntansi yaitu memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Jadi dengan adanya akuntansi ini, pihak manajemen bisa mengetahui informasi keuangan yang ada di perusahaan mereka. Jadi perusahaan kalau ingin tahu keadaan perusahaannya sedang untung atau rugi, ya bisa dilihat di laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan ini yang kita sebut sebagai akuntansi. Selanjutnya yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Nah, perusahaan yang ingin tahu kemana saja uang perusahaan itu digunakan bisa dilihat di laporan keuangannya yang dibuat secara akuntansi. Jadi dengan adanya akuntansi ini perusahaan bisa mengetahui apakah ada pengeluaran yang tidak perlu atau mungkin ada pengeluaran yang harus di-cut atau diminimalisir. Selanjutnya menjadi bahan evaluasi perusahaan. Jadi dengan adanya akuntansi ini, perusahaan yang ingin tahu apakah kinerja perusahaannya sudah sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan target yang sudah ditetapkan atau belum. Tentu dengan membandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang, perusahaan bisa melihat perkembangan perkembangan keuangan di perusahaan mereka. Selanjutnya, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Nah, kalau di perusahaan, pihak eksternal itu bisa investor. Bisa disebut sebagai investor ya. Jadi, ketika investor ingin berinvestasi di sebuah perusahaan, tentu sebelumnya harus melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut, harus melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut, investor bisa memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. Selanjutnya, siapakah pemakai informasi akuntansi? Tentu yang pertama yaitu pihak internal. Pihak internal merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti pimpinan perusahaan dan kepala bagian. Selanjutnya, pihak eksternal.
yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Pihak-pihak eksternal ini meliputi yang pertama yaitu pemilik perusahaan atau investor, kemudian calon investor. Jadi investor ini adalah orang-orang yang akan menginvestasikan atau menanam modal di perusahaan tersebut. Kemudian kreditur atau calon kreditur. Kalau ini pasti kawan-kawan saya rasa sudah paham ya. Kreditur itu orang-orang yang memberikan kredit atau pinjaman. Kemudian pemerintah dan yang terakhir yaitu pihak eksternal yang terakhir adalah karyawan. Baik, kita masuk ke prinsip dasar dan konsep akuntansi. Prinsip dasar akuntansi yang pertama yaitu prinsip biaya historis. Biaya historis sering disebut juga sebagai harga perolehan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Baru yang ketiga yaitu prinsip mempertemukan. Yang keempat prinsip konsistensi. Kemudian yang kelima prinsip pengakuan penuh. Prinsip biaya historis maksudnya seperti ini. Jika coba kawan-kawan bayangkan jika sedang atau ingin membeli sebuah mobil. Nah, harga yang kawan-kawan bayar saat membeli mobil tersebut itu disebut sebagai harga perolehan atau biaya historis. Nah, dalam akuntansi, semua aset misalnya seperti mobil, bangunan, mesin itu dicatat dengan biaya historisnya. Biaya historis itu disebut juga sebagai harga perolehan. Jadi, saya ulangi kembali, biaya historis atau harga perolehan itu contohnya ketika kawan-kawan sedang membeli mobil, kemudian yang kawan-kawan bayarkan ketika membeli mobil atau motor lah. Kawan-kawan yang kawan-kawan bayarkan ketika membeli motor secara cash itu namanya harga perolehan atau biaya historis. Selanjutnya prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan ini mengatur kapan pendapatan suatu perusahaan bisa diakui. Sederhananya seperti ini kawan-kawan. Pendapatan baru bisa diakui ketika barang atau jasa sudah benar-benar diserahkan kepada pelanggan dan pembayaran sudah dipastikan akan diterima. Contoh, jika kita menjual sebuah produk pada tanggal 1 Januari misalnya, tetapi pelanggan baru akan membayar pada tanggal 10 Januari, maka pendapatan dari penjualan tersebut baru bisa diakui pada tanggal 1 Januari atau pada saat barang sudah diserahkan. Jadi bukan pada tanggal 10 Januari atau pada saat pembayaran diterima. Jadi akuntansi itu memperhatikan prinsip pengakuan pendapatan yang seperti ini tadi. Jadi pendapatan perusahaan itu baru bisa diakui ketika sudah dilakukan sudah benar-benar atau barang tersebut sudah benar-benar diserahkan kepada pelanggan dan pembayarannya itu sudah dipastikan akan diterima. Itu yang dimaksud dengan prinsip pengakuan pendapatan. Kalau prinsip mempertemukan, prinsip ini menghubungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode itu harus dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Misal, jika kita mengeluarkan uang produksi sebesar 500.000 pada bulan Januari,
untuk menghasilkan produk yang dijual pada bulan Februari, maka biaya produksi sebesar 500.000 tersebut harus diakui sebagai beban pada bulan Februari saat produk dijual dan sudah menghasilkan pendapatan. Itu yang dimaksud dengan prinsip mempertemukan. Jadi prinsip mempertemukan ini, saya ulangi kembali, prinsip ini menghubungkan antara biaya yang kita keluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Jadi biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode harus dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Kemudian, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi. Dari bahasanya saja, dari kata konsisten. Tentu maksudnya adalah dalam pengerjaan akuntansi ini, prinsip konsistensi ini menekankan pentingnya menggunakan akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi prinsip konsistensi ini maksudnya itu dalam menekankan pentingnya, prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan metode akuntansi yang sama pada satu periode dengan periode berikutnya. Jadi tidak boleh berbeda, itu namanya prinsip konsistensi. Dan yang kelima, prinsip pengakuan penuh. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dalam laporan keuangan. Jadi jika perusahaan sedang menghadapi misalnya gugatan hukum yang bagaimana gitu, maka perusahaan harus mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi tidak boleh disembunyikan, harus transparan. Selanjutnya, konsep akuntansi yang pertama yaitu konsep entitas. Yang kedua, konsep biaya. Yang ketiga, konsep objektivitas. Dan yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep entitas menyatakan bahwa bisnis atau organisasi dianggap sebagai suatu unit ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, transaksi bisnis perusahaan dicatat secara terpisah dari transaksi pribadi pemilik. Contoh nih, seseorang yang memiliki toko kelontong dan juga rumah pribadi. Dalam akuntansi, transaksi jual beli barang di toko kelontong dicatat dalam laporan keuangan toko kelontong tersebut. Sedangkan pengeluaran pribadi seperti membeli makanan untuk keluarga itu dicatat dalam catatan keuangan pribadi. Jadi tidak boleh digabung. Jadi kawan-kawan nanti kalau punya rezeki, punya ruko, rumah toko ya. Jadi di bawahnya toko, di atasnya misalnya rumahnya, atau di bawah rukonya di depan, tokonya di depan, rumahnya di belakang. Jadi jangan sampai dicampur aduk. Pembelian secara pribadi dicampur dengan pembelian bisnis kawan-kawan. Baik, kita masuk ke konsep biaya, yang mana dikatakan bahwa aset seperti tanah, bangunan, mesin itu harus dicatat dalam laporan keuangan dengan harga perolehannya. Ini tadi sudah dibahas. Yang harga perolehan atau biasa disebut sebagai biaya historis. Jadi harga yang sebenarnya harus dicatat sesuai dengan harga yang sebenarnya. Kalau kawan-kawan membeli dengan harga 100.000, ya harus dicatatnya sesuai dengan harga tersebut. Tidak boleh di atas dari harga 100.000. Lanjut, konsep akuntansi yaitu objektivitas. Jadi konsep objektivitas ini salah satu syaratnya mengatakan bahwa informasi akuntansi itu harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Artinya, informasi tersebut harus dapat dikonfirmasikan oleh pihak lain yang independen.
Contoh ya, kalau kawan-kawan membeli sesuatu itu harus disertai dengan bukti transaksi. Misalnya nota, harus ada notanya, harus ada fakturnya, atau harus ada kwitansinya sebagai bukti yang objektif yang dapat digunakan untuk mendukung pencatatan dalam laporan keuangan. Jadi seperti itu, dalam penyusunan akuntansi itu konsepnya ya harus objektif. Kalau mau beli apa-apa itu harus disertai dengan nota atau kwitansi atau faktur dan lain-lain sebagainya lah yang bisa diterima oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keempat, konsep unit pengukuran. Jadi kalau konsep unit pengukuran ini menyatakan bahwa semua transaksi ekonomi itu harus dicatat dalam satuan moneter tertentu. Jadi dalam membuat laporan keuangan secara akuntansi itu harus menggunakan harus menggunakan satuan moneter tertentu. Misalnya kalau kawan-kawan kalau kita di Indonesia tidak jadi masalah kan, karena pasti satuan keuangan kita sama saja yaitu rupiah. Nah, yang jadi masalah kalau kawan-kawan bekerja di perusahaan asing. Nah, bisa saja ada campuran antara mata uang Indonesia dengan mata uang asing. Nah, konsepnya akuntansi sebagai unit pengukuran ini, jadi dalam membuat laporan keuangan itu harus menggunakan satuan keuangan yang sama. Misalnya kalau transaksinya rupiah ya harus menggunakan rupiah. Kalau dolar ya harus menggunakan dolar. Baik, lanjut. Macam-macam bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Ada akuntansi manajemen. Kita jelaskan dulu lah, akuntansi keuangan ini biasanya itu berfungsi atau bertujuan menyediakan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Aktivitas di akuntansi keuangan ini yang pertama yaitu mencatat, kemudian mengklasifikasikan dan meringkas transaksi keuangan perusahaan. Jadi laporan keuangan dihasilkan dari akuntansi keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Siapa tahu nanti kawan-kawan punya rezeki menjadi bekerja di bagian akuntansi keuangan. Nah, ini aktivitas yang kawan-kawan yang akan lakukan. Kemudian yang kedua, akuntansi manajemen. Nah, kalau kawan-kawan nanti bekerja di bidang akuntansi manajemen, aktivitas yang akan kawan-kawan lakukan yaitu menganalisis biaya produksi, kemudian menyusun anggaran, mengevaluasi kinerja, dan memberikan informasi untuk perencanaan strategis. Akuntansi manajemen ini kalau dilihat dari segi aktivitasnya bertujuan menyediakan informasi keuangan kepada manajemen internal perusahaan untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau akuntansi keuangan tadi, dia menyediakan informasi keuangannya itu kepada pihak eksternal. Kalau akuntansi manajemen menyediakan laporan keuangan untuk pihak internal perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Kita lanjut ke akuntansi biaya. Bidang akuntansi biaya aktivitasnya itu mengklasifikasikan biaya menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi tujuannya menghitung biaya produksi dan memberikan informasi mengenai biaya untuk pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya auditing. Auditing ini biasa disebut juga sebagai akuntansi pemeriksaan. Dari namanya saja sudah pasti kawan-kawan sudah menebak ya. Kalau akuntan yang bekerja di bagian auditing itu tugasnya ya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan.
untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Jadi auditing ini atau akuntansi pemeriksaan ini tujuannya memberikan opini independen tentang kewajaran dari sebuah laporan keuangan. Lanjut, akuntansi anggaran. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Pasti di sini dari namanya saja dia akuntan di sini bekerja menghitung pajak. Jadi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu semua dihitung, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak-pajak lainnya. Jadi di akuntansi perpajakan ini menyusun laporan-laporan keuangan pajak. Lanjut ke akuntansi pemerintah. Dari namanya saja, akuntansi pemerintah otomatis aktivitas yang dilakukan seorang akuntan yang bekerja di akuntansi pemerintah ini adalah mencatat transaksi keuangan pemerintah, seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kemudian juga melakukan evaluasi kinerja. Kemudian ada sistem akuntansi dan akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan. Kalau akuntansi pendidikan ini dia tugasnya itu